Ini semua kenapa pada takut, cuy? Ya gimana? Leo mati pas kita lagi pergi? Oh, kok separah itu? Terima aja nasib lo kawan. Lo ngeledek ya? Alon merasa aneh karena seharusnya tidak ada organisasi yang mampu menjatuhkan tokoh besar dunia bawah dalam sekejap. Alon bertanya pada Evan soal Blue Moon. Namun Evan berpendapat hal ini bukan ulah mereka. Biasanya anggota Blue Moon meninggalkan jejak lambang, sedangkan kali ini tidak ada tanda sedikit pun. Apalagi Avalon mati karena tebasan yang mengerikan, hingga Alon mulai mengerti kenapa dirinya dianggap mastermind. Dia juga berpikir tentang Blue Moon yang tidak pernah muncul dalam cerita game. Di sisi lain, Yutia berdiskusi soal kabar hari ini. Rine dan Soang melaporkan semua musuh sudah jadi mayat. Zeus mengabari ia telah menghabisi 486 anggota Avalon, sementara Radan membelah mereka hingga terpisah dua. Dalam waktu 5 hari saja, organisasi Avalon musnah menjadi debu. Bagus sekali, anakku tersayang. Radan juga melaporkan kalau pembersihan belum selesai karena ia menemukan bangsawan yang terhubung dengan Avalon. Keluarga Althea diduga sebagai terlibat. Sokah, lo tahu harus berbuat apa? Zeus, Solang, Rine, dan Radan berjanji menangani hal ini dengan tenang. Alah, pagi-pagi minum teh tari. Setelah agak tenang, Yutia bertanya soal intel dari Rine, dan rumor mengatakan masalah ini tidak berhubungan dengan Blue Moon. Bahkan Zeus menambahkan serikat pun menilai hal ini akibat the hell created by the Swordmaster. Rine bertanya apakah pengawasan harus dipertahankan, tetapi Yutia menolak agar masalah tidak sampai ke Blue Moon. Tapi kan, ya ada mainan. Sudah aku bilang beberapa kali, kita itu cuma pedang, dan pedang tidak boleh bertindak sendiri. Kau tahu itu? Zeus bingung kenapa Yutia yang sangat kuat bisa segelisah itu. Namun akhirnya Zeus melaksanakan perintah Yutia demi Blue Moon. 1 bulan kemudian, Alon kelelahan karena harus mengerjakan banyak tugas. Padahal ia hanya ingin hidup santai sebagai bangsawan. Setelah kakaknya meninggal, semua pekerjaan ditanggung olehnya. Alon tidak mengerti kenapa orang-orang bekerja begitu keras, sementara mereka justru merasa terintimidasi oleh Alon dan menduga hal ini berkaitan dengan rumor yang beredar saat Evan membakar ubi. Oh my god, aku tak percaya ini. Kok bisa sihir? Yoi, anak berbakat. Anjay. Alon menganggap mungkin itu bakat, meski sebenarnya ia berusaha keras karena gelisah dengan kehidupannya yang penuh rumor. Namun ia menyadari, anjay, senyuman letih mananya sangat kecil, gak seperti yang lain. Ya bisa dibilang kecil banget lah, hingga tidak bisa digunakan sihir lama-lama. Saat menyantap ubi, Evan mengabarkan ada surat undangan dansa untuk Alon. Alon tak tahu soal itu, tapi tetap hadir bersama Evan. Meski lelah, ia memanfaatkan acara tersebut untuk menjalin hubungan demi masa depannya sebagai calon count. Namun orang-orang justru menghindarinya, bahkan melambaikan tangan saja membuat mereka takut hingga berlari terbirit-birit. Sabar ya Bung, asem loh. Tak apalah, gue punya rencana. Oh, rencana apa itu? Lihat baik-baik kawan. Oke deh, sang Alon ke depan bawa minuman anggur. Halo Nona Manis, minuman anggur ini sungguh unik. Bolehkah aku minta sebotol? Papa. Kok gitu? Tetapi rencananya justru menakuti semua orang. Sabar ya, nanti ketemu jodoh kok. Beberapa jam kemudian, wah enak juga nih makanan. Gak perhatian loh. Alon tidak menyangka rumor tentang dirinya bisa seterkenal itu hingga membuat orang-orang takut. Aku keluar dulu bro. Siap bang. Pas ia keluar, ada gadis yang memperhatikannya. Keluar, ia merenung apa yang salah dengan dirinya. Saat itu, ia mendengar suara memanggil. Apakah ini? Gak ada. Ketika menoleh ke bawah, ternyata ada gadis bernama Loria dari keluarga Althea. Anjir, Althea. Salah satu dari 3 great villain. Alon kaget karena belum pernah melihat Loria di game. Lalu Loria meminta bantuan karena menjadi target pembunuhan oleh saudari-saudarinya. Alon sadar Loria mungkin sudah mati sebelum game dimulai. Loria menawarkan hadiah agar Alon melindunginya. Tapi, tada, Kotoaru.
Waduh, Alon menolak karena bertahan hidup saja sudah sulit, apalagi menolongin orang. Meski merasa kasihan, Alon hanya bisa menghela nafas dan berkata akan ada hal baik untuknya. Setelah Alon pergi, Intel Great Moon melihatnya bersama Loria dan menyimpulkan Loria tidak ada hubungannya dengan Avalon. Mereka menilai Loria tidak akan menjadi target Radan, sehingga pekerjaan Intel berjalan baik. Halo. Apakah ini? Gak jadi. Ternyata itu Kalia Zenonia, salah satu 3 Great Villain dari keluarga Asteria. Alon mengenalinya karena tahu 3 keluarga besar, Altia di utara, Palation di timur, dan Asteria di barat. Demi kehidupan tenang, Alon tidak ingin berhubungan dengan keluarga Asteria. Kau cantik seperti biasa, Nona. Oh, makasih. Apakah kita bisa... Maaf, tapi ku lagi bete. Kalia berkata persis seperti rumor dan berharap bisa bertemu kembali. Lalu ia pergi. Alon bingung dengan perkataannya. Sementara Intel Great Moon khawatir ada orang lain yang mengawasi Alon dan mereka bergegas ke tempat. Esok harinya, Alon dan Evan pergi ke dalam lembah menuju Labyrinth of Whisper, tempat artefak berharga berada. Meski Eva ketakutan, Alon sudah mengetahui rute labirin ini. Mereka sampai di pintu besar dan Alon merasa senang karena berbeda dari yang ia lihat di game. Lo tahu tempat ini dari mana? Dari mimpi. Lo dukun. Saat masuk, Evan melihat monster yang remuk oleh tangan golem. Lalu heran kenapa Alon bisa sesantai itu. Padahal sudah 4 tahun, Evan masih tidak memahami Alon yang jarang keluar rumah tapi tahu soal ginian. Sudah beres. Meski begitu, Evan merasa Alon membawa keberuntungan. Alhamdulillah. Mereka akhirnya menemukan harta karun. Namun Alon hanya mengambil cincin hitam. Boleh kuambil? Jangan Cuk, kita udah kaya. Cincin ini adalah constraint. Dalam perjalanan pulang, Evan terhenti karena banyak golem menghadang mereka. Evan bingung bagaimana ia melindungi tuannya. Tetapi, Daijoubu, biar MC yang melakukannya. Nani? Yamero! Alon menggunakan cincin hitam seketika waktu terhenti dan ia masuk ke dunia batasan. Ia terkejut karena berbeda dari game yang menampilkan wajah badak. Apa permintaanmu? I am Atomic. Bro, lo bukan Shadow. Lah, gak boleh kah? Dalah. Tetapi akhirnya diterima. Cincin Alon aktif sepenuhnya. Waktu kembali berjalan dan golem mulai menyerang. Alon mengumpulkan sihir petir di satu tangan, membentuk bola petir. Lah, cincin gue hilang. Ia lalu menggunakan Reflection, Repulsion, Blue Light, dan Line of Diffraction. Bingung Job membuat Evan terkejut. Semua golem terkena sihir petir Alon hingga hancur berkeping-keping dan menjadi debu. Bang beneran MC? Iya dong. Evan bertanya apakah Alon selama ini menyembunyikan kekuatannya. Alon menjawab tidak, karena sihir itu hanya circle magic tingkat 2. Evan semakin heran, sementara Alon sendiri juga gak tahu Juk. Dia terkejut karena bisa mengeksekusi 5 sihir sekaligus. Berbeda dari game yang biasanya bergantian. Mungkin akibat wajah emot batu. Akhirnya Alon dan Evan keluar dari labirin. Evan merasa lebih lelah daripada pertarungan. Lalu bertanya siapa yang menciptakan tempat itu. Alon teringat nama labirin ini berbeda di komunitas web. Kemudian menjawab bahwa penciptanya adalah Palaon. Meski Evan tidak peduli, mereka berdua pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Alon berpikir untuk mengasah mananya dan bersyukur keadaan berjalan dengan baik. Di sisi lain, Rine pergi ke labirin sendirian untuk mencari tahu era dewa luar yang terlupakan. Dia menemukan pesan bahwa labirin itu dibuat oleh teman Palaon. Rine ingat sejarah Kaisar Brilliant yang menghentikan invasi Blackpink. Pengetahuan yang ia dapat dari aksen library. Saat mendengar Alon menyebut Palaon, Rine tersadar bahwa Great Moon adalah teman Palaon. Bahkan Sir Alon belum pernah ia dengar. Sehingga ia percaya perkataan Yutia bahwa Great Moon memang hebat. Lalu pengikut Rine mengabari bahwa Dark One mati mendadak dan Rine memerintahkan penyelidikan. Sementara itu, Kalia masih terbayang ekspresi dingin Alon yang sesuai rumor, serta ucapan Alon yang menyebutnya terkenal meski ia tidak pernah bersosialisasi. Kalia bertanya pada ayahnya, namun ternyata ayahnya dikendalikan olehnya sendiri sebagai boneka. Tidak ada yang tahu hal itu, tetapi yang Kalia heran, Alon bisa sadar ada orang suruhannya yang mengawasinya. Saat Kalia keluar, penjaga memanggilnya dan melaporkan ada orang mati di kamarnya. Hal ini membuat Kalia heran
bagaimana Alon bisa mengetahui kelemahannya hanya dari sekali pertemuan. Aduh, kuping gue gatel. Di wilayah Altia, Loria sudah menduga Alon akan menolak permintaannya. Apalagi tatapannya mirip dengan ayahnya. Loria sendiri telah dikeluarkan dari garis keluarga oleh saudari-saudarinya dan tidak punya siapapun lagi. Saat tiba di rumah, para maid memanggil Loria dan memberitahu bahwa saudari-saudarinya habis turu. Loria terkejut lalu bertanya tentang keadaan kakaknya. Teriakan dari maid mengabarkan bahwa kakaknya juga mati dengan gaya. Membuat Loria heran bagaimana hal ini bisa terjadi. Ternyata semua ini adalah ulah Radan. Lalu ia pun pergi. Loria teringat perkataan Alon bahwa keberuntungan pasti akan mendatanginya. Ia tak menyangka tragedi mengerikan itu justru terjadi karena Alon. Akhirnya Loria menjadi satu-satunya pewaris keluarga Altia yang masih hidup. Tidak menyangka ia meminta bantuan semengerikan Alon. Oleh karena itu, Loria bertekad tidak akan mengkhianatinya dan siap melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, Alon mendapat hadiah dari Loria berupa minuman wine. Hal ini membuat Alon bingung, lalu ia bertanya kepada pengantar, apakah hadiah ini benar untuknya. Pengantar menjawab bahwa sang duk yang memerintahkan untuk mengantarkan hadiah tersebut kepada Alon. Hah? Loria jadi kepala keluarga? Jangan lupa like dan hype-nya kawan!